Diawali dengan olahraga bersama antara Kapuspen TNI dan para awak media dari lapangan Bukit Merah Putih berakhir di Sport Hall PMPP Sentul. Dihadiri kurang lebih dari 175 orang awak media. Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Krisdianto, tengah berfoto bersama sejumlah awak media massa di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Kegiatan komunikasi sosial Puspen TNI dengan awak media massa tersebut guna menjalin sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan TNI Patriot NKRI dalam mendukung pembangunan nasional. Agenda ini sudah tertunda kurang lebih 3 tahun yang lalu karena pandemi COVID-19, dan baru dapat dilaksanakan sekarang setelah pemerintah menyatakan bebas dari COVID-19. Membahas tentang "Bad News is Good News", secara rating masyarakat akan tertarik dengan berita kriminal dan akurat. Puspen berharap agar berita positif dapat disampaikan ke masyarakat. Terang Kapuspen TNI. Kapuspen berharap teman-teman media dapat menyajikan berita yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Agenda-agenda yang sudah dilaksanakan oleh Puspen TNI, diantaranya, Rapim TNI, Bakti Sosial di Jawa Timur, Operasi Tertib dan Justisi di seluruh Indonesia. Sedangkan yang akan dilaksanakan berikutnya adalah 1. Penanaman hutan mangrove secara serentak di bulan Mei di seluruh Indonesia. 2. TNI akan melaksanakan latihan gabungan TNI yang akan dipimpin oleh Panglima TNI dan Pangkogabu Wilhan. 2. 3. Pelatihan dengan TNI luar negeri. Menyinggung masalah penanganan sandera di Papua, Krisdianto menerangkan, penanganan penyanderaan pilot masih bersifat masif karena penegakan hukum bukan bersifat operasi militer karena akan menyelamatkan sandera, jiwa manusia. Pemerintah sedang melakukan negosiasi hingga saat ini satuan TNI sedang melakukan operasi pengamanan wilayah tersebut bersama Polri. Di lokasi yang sama Letkol Suhendro Kabid Peninter TNI menjelaskan pemberitaan bad news and good news harus memberitakan nuansa idealisme. Jiwa jurnalisme adalah bagian dari bangsa Indonesia yang berkewajiban untuk membela negara. Jurnalis harus memperhatikan kode etik dan berita yang ditulis pun harus berimbang, tidak memihak apalagi memojokkan satu sama lainnya, tutupnya. Puspen TNI mengadakan kegiatan komunikasi sosial bersama awak media bertempat di PMPP TNI Sentul. Ya. Tujuan acara ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi antara Puspen TNI dengan awak media agar terjalin sinergitas ya, dan kolaborasi antara Puspen dengan awak media sekalian. Dan ke depan kita akan dapat kerjasama lebih bagus, dan saya terbuka kepada rekan-rekan sekalian apabila memang membutuhkan informasi bisa langsung menghubungi ke Puspen TNI, baik itu melalui staf di Puspen maupun langsung kepada saya. Kemudian juga dalam kegiatan ini sudah lama kita vakum untuk berkumpul bersama, kurang lebih 3 tahun ya, terakhir 2019 mungkin. Sehingga pada tahun ini karena sudah dinyatakan oleh pemerintah kita bisa bebas untuk melaksanakan berkumpul, makanya saya berinisiatif untuk segera mengadakan kegiatan ini. Dan mohon maaf mungkin apabila memang sudah sekian lama media tidak terjalin acara silaturahmi seperti ini. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Masalah Papua, penegasan Papua. Pilot susi, Pak. Ya, terkait dengan masalah Papua, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Panglima bahwa sampai saat ini satuan TNI di wilayah Papua itu masih melaksanakan operasi bersama Polri, ya. Namun karena ini sifatnya adalah penegakan hukum, kita lebih mengedepankan menjaga keselamatan sandera. Seperti Panglima sampaikan bahwa kalau kita mau
satuan khusus yang dimiliki oleh TNI mampu untuk segera mengeksekusi para separatis itu. Namun kita karena mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita bernegosiasi dulu agar Sandra ini selamat tanpa ada cedera apapun. Saya kira demikian. Ini negosiasi. Perkembangan sampai saat ini bagaimana Pak? Perkembangannya Pak? Negosiasi itu permintaan dari Selandia Baru atau memang dari? Tidak, itu adalah dari pemerintah kita bahwa kita mengedepankan negosiasi agar melepas Sandra, bukan dari permintaan dari pemerintah Selandia Baru. Tapi tadi untuk komunikasinya seperti apa Pak? Kenapa? Komunikasi dan bentuk komunikasinya. Selandia Baru saat ini seperti apa? Tantangannya apa Pak? Kemarin terakhir pemerintah Selandia Baru menghadap Panglima duta besarnya sudah menawarkan untuk membantu, namun Panglima menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan ini. Ya memang kalau negosiasi tidak akan sebentar, ya pasti butuh waktu yang panjang, ya, dan kita semua harus sabar karena ini menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan, ya, meskipun satu orang itu adalah nyawa manusia. Jadi kita tidak mendepankan asal menindak separatis itu, ya. Memang satuan KST ini, ya, kelompok separatis ini memang sudah sangat meresahkan dan mereka tidak peduli pada rakyat Papua sendiri. Terbukti apa? Masyarakat dan anak-anak menjadi korban, jadi tameng hidup bagi mereka. Dan itu sebenarnya TNI kalau memang sudah ada perintah dari negara pemerintah untuk segera mengeksekusi, kita laksanakan. Pak, kalimat eksekusi itu berarti tempatnya sudah diketahui Pak ya? Sesuai informasi kita sudah tahu beberapa titik, ya, karena kita memang terus terang tidak bisa fix tahu. Kita melalui sarana yang kita miliki baik itu pesawat udara maupun intelijen yang lain, kita sudah mengetahui beberapa lokasi di wilayah Papua yang dimungkinkan itu adalah posisinya mereka. Tapi tentunya dengan medan Papua yang sedemikian berat, ada risiko kalau kita langsung mendekat ke situ. Kan kelompok mereka mengancam kalau TNI maju, Sandra akan dibunuh. Nah itu yang kita hindari. Apalagi pemerintah daerah sudah berupaya akan bernegosiasi dengan pihak KST tersebut. Ada penambahan pasukan nggak? Setahu kami tidak ada penambahan pasukan. Itu adalah satu-satunya wilayah yang ada di Papua, ya, baik itu di Papua Barat maupun di Papua sendiri. Komunikasi terakhir bentuk negosiasinya seperti apa Pak? Untuk teknis saya tidak tahu secara pasti, tapi laporan dari yang ada masih belum ketemu negosiasi. Pak, soal tantangannya apa sih Pak? Selandia Baru apa ya Pak? Soal Pak Jokowi katanya dibisiki oleh Luhut, katanya vendor barang TNI ini nggak ganti-ganti dari zaman Pak Luhut, masih jadi prajurit, itu benar nggak Pak? Wah, saya belum monitor itu. Saya belum monitor itu, ya. Pak, bantuan yang ingin ditawarkan oleh Selandia Baru dalam bentuk apa ya Pak? Atau ditolak enggak? Tidak ada spesifik menyebutkan. Jadi hanya memberikan informasi yang dapat adalah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan itu. Kalau negosiasi terakhir mungkin apa Pak yang disampaikan oleh KKB ini? Saya tadi tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui secara teknis. Pak, ini kan marak TNI gadungan ya Pak. Ada nggak sih Pak kiat-kiat buat masyarakat nih kalau menghadapi atau orang-orang yang dicurigai misalnya, oh ini gadungan kayaknya nih, itu Baik, kita harus ya. kemana gitu Pak? Jadi untuk masyarakat terkait dengan TNI gadungan, oleh sekarang cukup marah, ya. Mohon apabila ada tindakan mencurigakan, misalnya meminta uang, kemudian mengaku-ngaku, misalnya seorang gadis didekati sama anggota TNI, harusnya tanya dulu, Mas dinasnya di satuan mana, ya, dia bisa ngomong di satuan ABCD, ajak dong saya ke satuannya. Kalau kalian didekati oleh TNI itu tidak jadi satuannya, harus curiga dong, kenapa dia nggak mau bikin kantornya, ya. Jadi masyarakat, khususnya para cewek-cewek ini, ya, kalau emang mau jadi pasangan TNI harus cari yang benar, kan gitu. Asli. Artinya kalau emang berkenalan lewat medsos atau lewat media lain, kalau bisa, Mas ajak dong main kesatuannya, jadi tahu teman-temannya, jangan tahu dia sendiri pakai pangkat letkol kah, jenderal kah, ya gitu. Kemudian juga sebenarnya kalau rekan-rekan sekalian tahu bahwa pemasangan atribut itu kan ada aturannya. Apabila melihat seorang tentara pakai atribut yang ngawur, baik atribut tentara darat campur dengan laut, dengan satuan udara misalnya, itu digadungan, udah tahu seragamnya udah ketahuan ngawur itu.
Saya kira demikian. Pak, terkait pertahanan nasional Pak, kemarin kan AUKUS kerjasama kapal selam nuklir gitu Pak. Terus itu dari Joe Biden mengatakan untuk mengonter Cina. Nah ini kan akan ada dampaknya terhadap wilayah-wilayah pertahanan kita, utamanya Laut Cina Selatan. Mungkin ada instruksi dari Panglima nggak sih Pak dari untuk urgent yang disampaikan? Belum ada kebijakan Panglima. Nanti kalau sudah ada kasih informasi kepada rekan-rekan sekalian. Ya. Terkait Oke. Ya. Persiapan ASEAN Summit. Oh ya, kita memang sekarang menyiapkan ASEAN membantu pengamanan ya untuk para pejabat VIP ya. Seperti yang kemarin di Bali G20 sama. Saya kira kita akan lakukan hal yang sama. Saya kira demikian. Gambaran jumlah personil berapa? Saya kira tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Mengingat mungkin jumlah kepala negara yang hadir kan juga tidak jauh berbeda juga. Saya kira kita sudah terbiasa dengan itu, dan itu hal yang kita menjadi hal yang penting karena VIP ini sangat mempengaruhi negara kita. Ya, kalau kita salah dalam menangani tamu-tamu VIP, itu mencemarkan nama baik kita juga. Saya kira TNI sudah kita akan selalu memberikan yang terbaik lah gitu dalam pengamanan ini. Cukup.